Sesuatu yang dijalani dengan niat baik, maka akan memberikan hasil yang luar biasa. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas kisah inspiratif dari Sido Muncul, perusahaan jamu modern yang dermawan dalam menyelenggarakan kegiatan sosial. Saya akan membahas bagaimana Irwan Hidayat jatuh bangun dalam memimpin Sido Muncul hingga bisa sebesar sekarang. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Orang pintar minum tolak angin. Familiar dengan tagline tersebut? Itu adalah tagline dari iklan komersial tolak angin yang berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia. Kisah Sido Muncul dimulai pada tahun 1935 di Yogyakarta. Saat itu, nenek Irawan yang bernama Rahmat Sulistyo memiliki keahlian untuk meracik tanaman herbal menjadi jamu dan rempah-rempah. Lalu, pada tahun 1941, Rahmat berhasil menciptakan ramuan jamu 7 angin yang merupakan cikal bakal dari tolak angin. Ketika terjadi perang pada tahun 1949, mereka sekeluarga lalu mengungsi ke Semarang. Barulah pada tahun 1951, keluarga mereka mendirikan pabrik jamu sederhana. Perusahaan itu lalu diberi nama Sido Muncul yang berarti impian yang terwujud. Merek jamu 7 angin juga diubah menjadi tolak angin. Ada fakta yang menarik di balik logo Sido Muncul. Mungkin kamu penasaran, kenapa ada sosok wanita dan anak kecil di logo Sido Muncul? Ternyata wanita dan anak kecil itu adalah gambar Rahmat dan cucu kesayangannya yaitu Irwan. Awalnya, Rahmat ingin memasang fotonya dengan sang suami. Setelah dicoba, ternyata kurang pas. Lalu, dirinya mencoba foto dengan Irwan kecil. Hasilnya ternyata bagus. Itulah yang menjadi cikal bakal logo Sido Muncul hingga sekarang. Sebagai gambaran, Irwan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan neneknya. Saat kecil, Irwan sering sakit sehingga diangkat anak oleh neneknya. Oleh karena itu, ketika neneknya pindah ke Semarang, dia juga ikut karena merupakan satu-satunya cucu yang tinggal bersama neneknya. Pada tahun 1953, orang tua Irwan menyusul ke Semarang dan memutuskan untuk berinvestasi di Sido Muncul dengan membeli 50% kepemilikan sahamnya. Irwan mulai bekerja di perusahaan keluarga sejak tahun 1959 dan bertugas di bagian pemasaran. Ketika usia Rahmat mencapai 73 tahun, dia memutuskan untuk memberikan Sido Muncul seutuhnya kepada orang tua Irwan. Meskipun begitu, Irwan mengaku selama 20 tahun berkarya, tidak ada perkembangan yang signifikan dari Sido Muncul. Masih perusahaan biasa saja. Irwan bercerita, waktu pertama kali membantu bisnis keluarga, dia tidak punya pilihan. Dirinya tidak punya pendidikan formal, tapi juga tidak tahu cara kerja dengan orang lain bagaimana. Bagi Irwan, keadaan ini adalah blessing in disguise, yang artinya sebuah berkah yang terselubung. Mungkin bagi orang lain, kondisi ini kelihatannya nggak enak. Namun ketika dijalani dengan sepenuh hati, ternyata membawa keberuntungan luar biasa di masa depan. Setelah 20 tahun berkarya, Irwan akhirnya menyadari jika Sido Muncul ingin maju, maka dia harus fokus membangun kepercayaan konsumen. Tantangan Irwan saat itu, bagaimana mengubah persepsi jamu dari kesan kuno dan bercita rasa pahit sehingga mau dikonsumsi oleh generasi muda. Dia mencoba berbagai macam strategi untuk meyakinkan konsumen kalau Sido Muncul merupakan produk yang baik. Perkembangan produk herbal yang pesat pada tahun 1990-an membuat Sido Muncul terpacu untuk menjadi perusahaan jamu berstandar farmasi. Hal ini berarti produk Sido Muncul harus bisa dijelaskan dari segi keamanan produk, khasiatnya, dan sebagainya. Irwan pun membeli sebuah mesin untuk berfungsi sebagai alat uji klinis. Walaupun tidak begitu paham fungsinya, dia tetap membeli. Irwan yakin produk jamu harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Hingga akhirnya, masyarakat pun tahu kalau produk jamu yang dijual oleh Sido Muncul bukanlah produk jamu tradisional, namun produk jamu modern yang sudah teruji keamanan dan khasiatnya. Pada tahun 2004, Sido Muncul hampir bangkrut karena terlilit hutang sebesar 160 miliar dan terus bertambah. Kondisi ini membuat Irwan harus memutar otak. Maklum saja, kas di perusahaan hanya tersisa 10 miliar rupiah. Hingga akhirnya pada tahun 2006, dia menciptakan sebuah ide brilian yang beresiko.
Ketika Indonesia sedang dihebohkan dengan berita penangkapan Roy Martin karena kasus narkoba, Irwan malah menggandeng Anna Maria yang merupakan istri dari Roy sebagai bintang iklannya. Tentu saja keputusan ini cukup beresiko. Maklum saja, para pemilik merek biasanya tidak ingin menjalin kerjasama dengan figur publik yang sedang terjerat kasus. Namun siapa sangka, berkat keputusannya tersebut ternyata menguntungkan kedua belah pihak. Di satu sisi, Anna mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, penghasilan Sido Muncul malah naik 2 kali lipat. Irwan mengatakan, saat itu memang hal yang baru dalam dunia periklanan ketika sebuah merek malah memilih bintang iklan yang sedang dekat dengan kasus hukum. Pertemuan Irwan dengan Anna berawal ketika Irwan melihat Anna selalu dikelilingi oleh wartawan untuk diwawancarai. Dia membayangkan posisi Anna saat itu pasti sangat berat. Irwan pun langsung menelpon Anna dan menawarkannya menjadi bintang iklan. Namun, Anna saat itu meminta bayaran 2 kali lipat karena dia membutuhkan dana yang banyak. Setelah menyanggupi, Irwan baru sadar kenapa dia mau saja menerima permintaan dari Anna. Namun karena sudah setuju, ya sudahlah karena alasannya masuk akal. Sebagai gambaran, honor Anna merupakan honor bintang iklan termahal yang dibayar oleh Sido Muncul pada masa itu. Kesuksesan Sido Muncul lalu berlanjut pada iklan Kuku Bima Energi dengan versi lelaki pemberani. Menariknya, Irwan menggandeng Mbah Marijan sebagai bintang iklan dari produk tersebut. Menurut dirinya, pemilihan tersebut karena Sido Muncul ingin memberikan apresiasi atas dedikasi dari Mbah Marijan sebagai juru kunci Gunung Merapi. Hasilnya sangat memuaskan. 2 iklan pada tahun 2006 ternyata menjadi salah satu tonggak kesuksesan Sido Muncul. Penjualannya bertumbuh berkali-kali lipat dan perusahaannya seketika mendapatkan begitu banyak uang. Irwan bahkan heran kenapa omsetnya bisa meningkat drastis. Bahkan dia beranggapan kalau orang bisa hebat itu 99% karena keberuntungan. Di sisi lain, kejadian ini mulai menyadarkan Irwan. Ketika dirinya melakukan roadshow bersama Anna dan Mbah Marijan ke berbagai kota, dirinya melihat begitu banyak orang yang mencintai public figure tersebut. Kejadian ini lalu membuat Irwan berpikir bagaimana agar Sido Muncul juga bisa dicintai oleh begitu banyak orang. Hingga akhirnya, hal ini mengubah strategi Irwan dalam beriklan. Iklan Sido Muncul bukan lagi menggandeng artis, pengusaha, akademisi, dan sebagainya. Namun, iklan itu justru harus bermanfaat. Sebagai contoh, Irwan membuat iklan Sido Muncul untuk mendorong jumlah orang mengikuti kegiatan operasi katarak gratis. Bukan cuma di bidang kesehatan, Sido Muncul juga mendorong lokasi pariwisata Indonesia yang belum populer. Sebagai gambaran, pada tahun 2010, Irwan memulai kampanye iklan pariwisata yang digabungkan dengan produk Sido Muncul dari Irian atau sisi timur Indonesia. Di tahun berikutnya, Irwan melanjutkan kampanyenya ke Labuan Bajo. Program ini dilakukan selama 3 tahun dan menghabiskan biaya iklan hingga mencapai 65 miliar rupiah. Dalam menjalankan bisnis, Irwan mengaku tidak terlalu fokus pada logika bisnis berbasis hitung-hitungan untung rugi, melainkan lebih pada bagaimana bisa memberikan manfaat yang besar. Inilah yang membuat sebagian orang berpandangan kalau Sido Muncul itu tidak seperti perusahaan, tapi dijalankan mirip seperti lembaga sosial. Sebagai gambaran, Sido Muncul kerap kali menyediakan berbagai program sosial, mulai dari operasi katarak gratis, rumah singgah untuk kanker, operasi bibir sumbing, hingga penyediaan mudik gratis. Untuk mudik gratis, kegiatan sosial ini telah rutin dilakukan sejak tahun 1991 dan telah membantu lebih dari 350.000 pemudik untuk pulang ke kampung halamannya. Ada sebuah petuah bijak dari Bunda Teresa yang berbekas di benak Irwan hingga sekarang. Seseorang harus membawa manfaat bagi orang lain di sekitarnya. Jika tidak, hidupnya akan sia-sia belaka. Inilah yang menjadi salah satu pedoman Irwan dalam menjalankan bisnis. Mukjizat dalam hidup kadang hadir di waktu yang tidak terduga. Niat yang baik akan memberikan hasil yang luar biasa. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.